Halo, di video ini saya akan memperlihatkan kepada Anda sedikit tentang cara menggambar dengan GoPaint dan M-Pencil di MatePad 11,5. Oke, jadi saya punya MatePad di sini dan M-Pencil di sini. Lalu mari kita buka aplikasi GoPaint yang sudah terpasang di tablet Anda. Mari kita setujui. Anda juga bisa mengizinkan perekaman time-lapse secara default jika Anda mau. Saya rasa saya akan mengizinkannya. Sekarang klik tanda plus dan Anda bisa memilih kanvasnya. Jadi Anda bisa memiliki layar persegi 4K A4 seperti standar kertas Eropa. Sesuatu seperti letter di Amerika Serikat. Tetapi seperti letter di Amerika Serikat sedikit berbeda, hanya sedikit berbeda. Anda juga dapat membuat kanvas khusus dan memilih jenis kertas yang sesuai. Saya pikir saya akan memilih cat air kasar, atau mungkin cat air halus, atau bahkan minyak kanvas. Ya, saya akan melakukannya. Kemudian Anda dapat mengubah syukron tikpai, atau Anda mengubahnya secara manual dan melakukan semuanya, lalu konfirmasi. Dan sekarang kita bisa mulai menggambar. Jadi, oke, saya akan lewati bagian pendahuluan karena di sini kita sudah membahas kuas. Anda dapat mengganti kuas yang berbeda. Saya akan memilih garis pemeringkatan ini terlebih dahulu. Kalau begitu aku bisa pergi. Lihat di sini. Pertama, mari kita mulai menggambar sesuatu. Jika Anda ingin mengubah warna, Anda bisa klik di pojok kanan atas di sini untuk menemukan warna-warna, dan saya pikir saya akan memilih kartu saja karena saya tidak ingin memilih semua warna di sini. Saya tak akan pilih yang ini misalnya, dan sekarang saya bisa melakukan sesuatu. Ya, saya sedikit terlalu besar ukuran pennya, atau jadi jika pena itu terlalu besar, saya bisa mengubah bukan opasitasnya, tapi ukurannya di sini. Dan sekarang coba menulis lagi. Jadi ya, seperti yang Anda lihat, itu berhasil. Saya juga bisa memilih sangat-sangat seperti ada banyak yang berbeda pilihan di sini. Mari kita pilih semua cat minyak, dan saya pikir saya akan memilih kuas tebal. Kalau begitu, ayo kita pergi ke suatu tempat. Mungkin saya akan menghapus semuanya karena saya tidak benar-benar. Jika Anda ingin beralih antara penghapus dan alat lukis, secara teknis Anda dapat mengetuk 2 kali. Itu tidak berhasil untuk saya. Ya, oke, mungkin itu tidak berhasil. Mungkin itu harus diaktifkan, sedangkan saya sudah tahu. Mungkin itu hanya berfungsi di aplikasi Notes, tidak di sini. Ya, mari kita ke sini dan pilih. Mari mulai menulis keyboard. Seperti misalnya, oke, itu pulpen yang sangat-sangat besar. Jadi aku akan memulai melakukan apapun. Mari kita lakukan sesuatu yang sederhana. Seperti rumput di sini. Saya bisa saja mengubah opasitasnya, akan lebih baik jika opasitasnya lebih rendah di sini. Ya, dan kamu bisa lihat beginilah cara kita mengerjakannya. Kita bisa mengganti warnanya, lalu kita bisa menggambar langit. Saya tidak tahu apa-apa tentang menggambar seperti menggambar secara profesional, jadi jangan terlalu memperhatikan saya. Ini adalah alat smudge. Kamu benar-benar bisa mengoleskan smudge. Dan juga untuk mengoleskan ada berbagai jenis kuas. Jadi mungkin saya akan mengoleskan semuanya dan hasilnya akan seperti gradasi di sini. Sedikit gradasi yang tidak rata, tapi menurut saya itu justru hal yang bagus di sini. Saya rasa hasilnya akan terlihat bagus. Ya,
Lalu kita bisa coba beberapa hal lagi seperti alat-alat lainnya. Kamu bisa lihat ada alat grain. Mari kita pilih sesuatu yang aneh seperti gelembung-gelembung ini. Mungkin saya akan membuatnya dengan warna kuning. Saya ingin kuning yang cerah, mungkin yang ini. Dan sekarang kita bisa membuat gelembung-gelembung ini di sekeliling. Saya rasa saya akan mengubah ukurannya dulu. Ini, dan sekarang mari kita buat gelembung-gelembung itu. Dan jika kamu mau, kamu bisa beralih ke hal lain seperti saya rasa saya akan memilih sketsa dan mari kita pilih pensil 2B supaya cukup lembut. Dan sekarang saya bisa membuat sketsa sesuatu tapi dengan warna yang berbeda. Saya benar-benar ingin warna yang berbeda. Mari kita pilih seperti abu-abu, atau sebenarnya di sini tidak terlalu ada abu-abu. Saya rasa saya akan memilih warna abu-abu yang sebenarnya saja. Saya rasa lebih hitam untuk pensilnya. Ya, kamu bisa lihat ini secara teknis berfungsi. Saya akan mengubah sedikit opasitasnya dan mungkin ketebalannya. Dan sekarang kita bisa menggambar entah sebuah rumah di sini. Dan seperti yang kamu lihat, ada begitu banyak hal yang bisa kamu lakukan di sini. Selain itu ada lapisan-lapisan. Ini sangat penting karena kamu bisa menambah lapisan. Jadi seharusnya saya membuat sketsa itu di lapisan yang berbeda. Saya akan tunjukkan apa yang berubah karena ini cukup banyak perubahannya. Sekarang ini akan menjadi lapisan kedua saya. Oke, dan sekarang ini ada di lapisan kedua, jadi saya bisa misalnya menyembunyikannya. Jadi sekarang saya bisa menambahkan lapisan lain di atasnya atau di bawahnya. Mari kita letakkan di bawahnya dan sekarang kita bisa melakukan semacam lukisan mungkin. Atau mari kita coba cat minyak dan saya akan memilih pena flatten it, lalu mari kita pilih warna yang bagus. Mungkin saya akan pakai oranye yang sangat cerah. Dan sekarang kita bisa mulai mengisi dinding-dinding itu. Dan kamu bisa lihat saya menggambar di bawahnya. Jadi itu sangat bagus dan nanti saya akan tunjukkan sesuatu yang lain di sini. Kalau saya sudah selesai dengan semua itu, mari kita pilih warna biru. Saya tahu jendela biasanya tidak berwarna biru, tapi ini hanya ekspresi anak kecil saya di sini. Ekspresi anak batinku. Mari kita atur warna yang lebih gelap sehingga warnanya lebih kecoklatan dan mari kita buat pintu berwarna coklat. Lalu Mas akan membuat atap. Baiklah, saya tidak tahu bagaimana seharusnya atap rumah. Mari kita buat yang abu-abu. Saya akan mengubah ukuran kuas sedikit. Sekarang, ya, Anda dapat mengisinya. Ya, dan sekarang saya akan menambahkan sedikit lagi di sini. Misalnya, tambahkan warna yang lebih gelap. Gunakan pena yang lebih kecil dan mari kita buat bentuk atapnya, kan? Lalu saya bisa misalnya menyembunyikan layer itu. Dan saya tahu ini tidak terlihat terlalu bagus, tapi sekarang secara teknis saya bisa misalnya menggunakan pena yang berbeda, kan? Ini seperti sketsa saya, jadi sekarang saya bisa membuatnya sedikit lebih baik dengan memilih warna hitam lagi, tapi kali ini dengan pena yang berbeda. Yah, ini bukan ukuran yang saya inginkan dan opasitasnya juga tidak sesuai. Saya ingin opasitas penuh. Saya ingin ini menjadi benar-benar opak.
Ya, ini bukan sesuatu yang profesional di sini, tapi I am hanya mendemonstration kemungkinannya saja. Jadi sekarang saya bisa menonaktifkan sketsa itu. Ya, seharusnya itu menggunakan pena yang lebih kecil. Ya, dan ini adalah gambar kecil saya. Selain itu, Anda juga punya opsi untuk mengubah saturasi dan kecerahan dari layer yang Anda pilih. Jadi itu seperti hal yang sangat-sangat menyenangkan. Dan Anda juga dapat mengubah kurva. Jika Anda sedikit lebih profesional seperti semua hal ini, Anda tahu tentang itu, maka Anda mungkin akan menganggapnya sangat berguna. Mari kita membuatnya sedikit lebih hidup dengan warna kuning tersebut, mungkin sedikit lebih cerah. Oke ya. Dan ada banyak hal yang dapat Anda lakukan di sini. Mari kita balikkan. Ya, inversi tidak buruk. Anda bisa mengasahnya. Atau Anda juga dapat menambahkan noise misalnya. Mari kita buat sedikit kebisingan, skala kebisingannya. Ya, mungkin bukan itu. Skala kebisingan yang kecil. Oktav. Jadi Anda dapat melihat itulah perubahan oktav. Dan kita akan melakukannya seperti itu. Dan turbulensi. Ya, saya pikir itu akan terlihat bagus. Anda dapat membuat bentuk gelombang atau punggung bukit, bukan awan. Kita lihat saja nanti, mungkin punggung bukit. Ya, saya pikir mungkin begitu. Sekarang ada juga motion blur. Anda bisa memilih arah motion blur dan titik awal motion blur. Jadi, ya. Dan ini Anda juga bisa terpum jenis blur light seperti Gaussian blur yang sering digunakan. Dan mari kita ke sini. Sebenarnya Anda bisa, karena sekarang saya punya beberapa layer, saya bisa mengubah layer ini, saya bisa memilih alat itu, dan sekarang mengubah ukuran layer ini. Jadi saya bisa menaruh rumahnya di sini. Dan aku juga bisa putar dengan memilih ini. Ya, ini bukan rotasi, itulah yang sedang saya pikirkan. Ini adalah rotasi. Itu hanya memutar pilihan. Jadi ya, sekarang Anda dapat memilih seragam sehingga tidak akan berubah. Ini saya akan mengubah tinggi dan lebar secara bersamaan. Normal melakukan distorsi sehingga Anda dapat mengubah perspektif. Dan menurutku, itu merupakan hal yang sangat baik seringkali. Jadi ya, terkadang Anda mungkin membutuhkannya. Dan melengkung. Jadi itu seperti akan... Terkadang ini juga sangat-sangat bagus. Misalnya, jika Anda sedang menggambar label untuk beberapa produk seperti topless dengan entahlah selai, maka Anda mungkin ingin melengkungkan label itu di sekitar topless selai, dan Anda bisa menggunakan alat warp untuk itu. Sekarang juga ada alat seleksi. Ada freehand wand atau persegi panjang. Jadi ya, saya akan memilih ini, dan selain itu, dan sekarang saya bisa membaliknya, membalik seleksi. Sekarang setelah saya punya seleksi, saya bisa mulai memindahkan seleksi itu kemana-mana. Jadi Anda bisa lihat bagian kecil ini tidak terpilih dan tidak ikut bergerak. Ada juga beberapa penyesuaian seperti Anda bisa mengimpor gambar, menambahkan referensi, membuat animasi, dan membuat time-lapse. Saya bisa memutar time-lapse dari apa yang saya lakukan di sini.
Saya sudah melakukan cukup banyak di sini. Jadi ya, dan Anda juga bisa mengikuti beberapa tutorial jika ingin belajar lebih banyak. Anda bisa menyesuaikan kanvas, membalik kanvas, dan mengekspornya. Mari kita ekspor ke JPEG dan mari kita pergi ke seperti untuk menyimpan dan udah tersimpan ke galeri, dan Anda juga bisa pergi ke detail dan melihat lebih banyak informasi tentang foto atau gambar tersebut. Jadi saya harap Anda belajar sesuatu dari video ini, belajar tentang berbagai kemungkinan di aplikasi ini, dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.